tak kunjung habis. Ummu Malik mempunyai minyak samin yang diletakkan pada sebuah tempat yang terbuat dari kulit unta. Pada suatu hari, tiba-tiba ia ingin sekali memberikan minyak samin itu kepada Rasulullah. Maka, tanpa pikir panjang lagi diberikan semua minyak samin yang dimilikinya kepada Rasulullah. Tidak beberapa lama kemudian, datang anak Ummu Malik meminta minyak samin untuk lauk pauk. Wanita itu menjelaskan kepada anaknya bahwa minyaknya telah habis. Namun, anak itu tidak mau mengerti dan ia terus menangis karena keinginannya belum terpenuhi. Melihat tangis anaknya, Ummu Malik menjadi bingung. Bagaimana ia mendapatkan minyak samin lagi, sedang minyak miliknya telah diberikannya kepada Rasulullah. Dengan pikiran bingung, iseng-iseng ia melihat tempat minyak tersebut untuk lebih meyakinkan anaknya bahwa minyak itu telah habis. Tetapi, alangkah terkejutnya ketika Ummu Malik melihat tempat minyak samin itu masih penuh isinya. Seakan tidak percaya dengan penglihatannya, dicelupkan ujung jarinya ke dalamnya itu. Tetapi, alangkah terkejutnya ketika Ummu Malik melihat tempat minyak samin itu masih penuh isinya. Seakan tidak percaya dengan penglihatannya, dicelupkan ujung jarinya ke dalam minyak itu. Ternyata, minyak itu benar-benar ada dan memenuhi tempatnya. Ia buru-buru mengambil secukupnya untuk diberikan kepada anaknya. Dengan penuh rasa syukur, Ummu Malik menggunakan minyak itu untuk keperluan sehari-harinya. Namun, ia semakin heran dan tak mengerti tentang kejadian yang dialaminya. Minyak samin yang setiap hari diambilnya, tetapi masih tetap tidak berkurang isinya. Rasa heran itu lama-kelamaan menjadi rasa penasaran. Seberapa banyak sebenarnya isi minyak itu? Tanpa pikir panjang lagi, ditakarlah minyak itu oleh Ummu Malik dengan memakai takaran lain, lalu diletakkan lagi di tempatnya semula. Sejak minyak itu ditakar dan dipergunakan setiap hari, kini makin lama makin berkurang dan akhirnya habis sama sekali. Kejadian yang dianggapnya sangat aneh dan menakjubkan itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Beliau tersenyum mendengar penjelasan Ummu Malik. Seandainya engkau tidak menguras dan menakarnya, minyak samin tersebut dapat engkau gunakan untuk keperluan hidupmu selamanya, kata Rasulullah. Demikianlah kejadian aneh dan mengherankan yang berhubungan dengan Rasulullah. Hal lain yang terjadi dengan mukjizat Rasulullah adalah kejadian yang dialami oleh keluarga muslim yang taat beribadah, yakni Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah sudah lemah sekali. Dan ini menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan lapar. Apakah sekarang engkau mempunyai makanan untuk beliau?" "Ya, aku masih mempunyai sepotong roti," jawab Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah. Kemudian roti yang tinggal sepotong itu dibungkus dan diberikan kepada Rasulullah oleh Ummu Sulaim. Saat itu Rasulullah tengah berada di masjid bersama para sahabat yang lain. Ketika berada di hadapan Rasulullah, Ummu Sulaim menyerahkan bungkusan yang dibawanya. "Apakah engkau telah diperintahkan oleh Abu Thalhah?" tanya Rasulullah lebih dulu sebelum menerima bungkusan itu. "Benar ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh suamiku datang kemari," jawab Ummu Sulaim. "Apakah engkau ke sini untuk menghidangkan makanan buat kami?" tanya Rasulullah lagi. "Benar, kedatanganku kemari adalah untuk itu." Tanpa diduga oleh Ummu Sulaim, Rasulullah mengajak semua sahabat yang berada dalam masjid itu untuk ikut makan bersama-sama ke rumah Abu Thalhah. Ummu Sulaim terkejut dan kebingungan karena tidak menyangka Rasulullah akan mengajak semua sahabat untuk makan bersama di rumahnya. Maka cepat-cepat Ummu Sulaim pulang untuk memberitahu suaminya. Ia bingung karena di rumah tak ada makanan sedikit pun, kecuali sepotong roti yang telah dibungkus dan sedianya akan diberikan kepada Rasulullah. Roti itu pun masih berada di tangannya. Rasulullah hendak kemari bersama-sama dengan para sahabat yang lain, sedangkan kita sudah tak mempunyai makanan untuk dihidangkan kepada mereka, kecuali sepotong roti ini, kata Ummu Sulaim setelah tiba di rumah. Allah dan Rasulnya yang mengetahui, jawab Abu Thalhah dengan tenang. Ketika rombongan Rasulullah itu tiba di rumahnya, Abu Thalhah pun menyambut mereka dengan wajah gembira dan dipersilakan masuk ke rumahnya. Rasulullah kemudian memanggil Ummu Sulaim dan bertanya, "Apakah engkau mempunyai makanan?" "Hanya sepotong roti, Rasulullah," jawab Ummu Sulaim apa adanya. Rasulullah kemudian menyuruh Ummu Sulaim untuk mengaduk roti yang hanya sepotong itu dengan sebaskom air dan diberi penyedap secukupnya. Setelah semuanya siap, Rasulullah mendekati baskom tersebut dan membacakan dengan bacaan Masya Allah
sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah kemudian memanggil para sahabat untuk mendekati beliau sambil membawa piring kosong. "Mendekatlah kemari 10 orang," kata Rasulullah. Dan ke-10 orang itu pun mendapat jatah 1 piring roti yang diambil dari baskom itu. Setelah itu beliau memanggil 10 orang lagi. Begitu seterusnya sampai sahabat yang berjumlah kurang lebih dari 70 atau 80 orang itu mendapat jatah sampai kenyang, sehingga tidak ada orang yang merasa kurang di antara mereka. Dan legalah hati Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Sebagai tuan rumah, ia terhindar dari rasa malu karena tidak memiliki sesuatu yang dapat dihidangkan kepada para tamunya. Semua itu berkat pertolongan Rasulullah dan kemukjizatannya.